Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana sumur kasang bene sang mohone. Oke, apa kabar semuanya? Apakah kalian masih menunggu panggilan atau apakah kalian masih setia menanti kapan pemanggilan kalian ya? Oke, mohon bersabar. Jadi sabaran itu pasti akan mendapatkan balasannya ya. Ujung-ujungnya kesabaran itu buahnya manis guys ya, seperti itu. Jadi teman-teman yang sudah diterima kerja, selamat, semoga kalian betah di perusahaan baru tempat kalian bekerja dimanapun itu ya, tetap semangat. Jadi lakukan pekerjaan kalian dengan maksimal ya, sesuai dengan aturan yang sudah diterapkan. Oke, selamat datang. Jadi di channel saya ini akan selalu saya informasikan segala hal-hal berkaitan tentang pekerjaan. Nah, teman-teman bisa bertanya bagaimana caranya berhadapan dengan HRD, bagaimana caranya kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang selalu dilontarkan HRD, dan bagaimana sikap kita atau gaya kita selalu ketika kita di hadapan para HRD ya, biasanya begitu. Baik itu di perusahaan kecil, perusahaannya punya cara. Jadi teman-teman, sikap itu yang utama ya, sikap. Jadi kamu jangan panik. Pertama dulu kamu harus melihat bahwasanya kamu benar-benar yakin gitu ya, kamu sudah mempersiapkan segalanya apa yang selalu kamu ingin nanti jawab ketika ditanya oleh HRD. Nah teman-teman, sebelum kita lanjut, seperti biasa teman-teman yang baru mampir di channel ini, jangan lupa di subscribe dan juga like jika kalian suka video seperti ini. Oke, dan untuk info-info yang lain teman-teman bisa memberikan pertanyaan atau komentar atau memberikan tanggapan melalui Instagram dan juga di TikTok ataupun di Snack Video. Nah, sedikit juga saya informasikan teman-teman ya, untuk mendapatkan giveaway teman-teman di 10.000 subscriber nanti, teman-teman harus syaratnya follow Instagram saya, follow TikTok, dan juga follow Snack Video saya. Ikuti, bisa klik link yang ada di deskripsi ini untuk mendapatkan bonus dari saya itu setiap hari ya, lumayan untuk bisa mendapatkan cuan-cuan setiap hari. Oke. Nah teman-teman juga ketika ingin melamar di perusahaan ini bisa melihat di kolom deskripsi ini sudah saya siapkan berkas-berkas atau dokumen apa saja yang disiapkan ketika kamu ingin masuk di perusahaan ini. Oke, jadi teman-teman, banyak yang sudah saya bahas di video-video saya tentang bagaimana berhadapan dengan HRD. Kalian bisa simak dan bisa kalian cek di video-video saya yang lalu ya, bagaimana jawaban kita, bagaimana sih model-model rambut kita gitu, selayaknya gitu, yang sopan ya. Jadi banyak sudah saya jelaskan. Dan teman-teman, yang saya menjelaskan kali ini adalah beberapa informasi ya, bahwa dulu tahun kemarin, tahun sekarang itu berbeda ya, sistem kontraknya ya. Jadi ada yang kalau dulu itu ada 3 bulan pertama, kemudian lanjut kontrak 1 tahun lalu permanen. Sekarang itu ada yang 6 bulan, ada yang per 3 bulan. Jadi rata-rata sekarang itu yang saya tanya kepada karyawan-karyawan baru itu, mereka di kontrak 6 bulan. Jadi dalam 6 bulan, 1 sampai 6 bulan itu, ketika kerja kalian bagus, kinerja kalian bagus, itu bisa langsung dipermanenkan. Itu tergantung aturan dan prosedur yang sudah diterapkan oleh perusahaan. Oke, semangat selalu teman-teman yang masih setia, masih menunggu ya. Jangan lupa berdoa, optimis selalu, berdoa terus ya. Semoga kalian bisa dipanggil bekerja juga. Jadi apa yang harus sebelum kalian masuk ke dalam perusahaan ini, kalian harus paham, kalian harus mengerti dulu apa sih kerjaan apa yang harus kita lakukan nanti di dalam, bagaimana berat atau tidak itu, apakah kamu sanggup ya. Jangan sampai kamu sudah capek-capek membuat segala dokumen kesana sini, ngurus bayar biaya segala macam, hingga kamu mendaftar lalu menunggu panggilan berlama-lama, berbulan-bulan baru ada panggilan. Terus kamu masuk kerja, diterima, lulus murni ya, kamu diterima, kamu kerja cuma 2-3 bulan sudah KO ya. Jadi di situ jangan sampai itu bisa merugikan kamu ya. Sebenarnya sih terpulang atau
terserah daripada diri kamu sendiri ya, apa kamu mau lanjut atau tidak, atau tergantung dari fisik atau kemampuan kamu bekerja ya. Jadi bukan gampang masuk di sebuah pabrik, bukan gampang masuk di sebuah perusahaan besar ya, tidak gampang itu masuk di sebuah tambang atau pabrik besar yang berbasis memproduksi nikel ya. Jadi teman-teman, karena di dalam itu jenis pekerjaan itu banyak dan jenis posisi itu banyak, divisi juga banyak. Nah ya, oke, di sini saya mau menanggapi juga beberapa komentar teman-teman. Dia mempertanyakan tentang ferronikel. Apa sih ferronikel itu? Jadi ferronikel itu dia juga memproduksi tentang material nikel ya. Mohon maaf kalau salah ya. Jadi di dalam satu departemen itu terbagi beberapa divisi. Jadi jangan teman-teman takut ya. Banyak yang takut bahwasanya nanti bang saya tidak mau masuk di fornis ya. Kenapa kamu harus takut masuk fornis? Apa yang kamu takutkan di fornis? Apakah kamu takut karena area atau medannya itu berhubungan langsung dengan api? Jadi disinilah letak unsur kegagalan kamu ya. Jadi sebelum kamu mencoba kamu sudah KO. Sebelum kamu mencobanya kamu sudah merasa tidak mampu ya. Setidaknya kamu harus coba dulu ya. Kenapa orang sampai saat ini masih banyak yang bekerja di situ? Kenapa orang yang sampai saat ini masih ada yang betah di situ, sudah sampai ada yang 3 tahun kerja di bagian fornis ya? Kenapa harus takut? Harusnya kamu harus lebih semangat. Kamu harus menjadikan orang itu menjadi motivasi kamu. Kenapa orang itu bisa, kamu tidak bisa? Padahal ya sama-sama punya tangan ya kan, sama-sama makan nasi, sama-sama punya pikiran, sama-sama punya ini perlengkapan kerja ya, sama-sama digaji. Jadi nggak usah takut kalau misalnya kamu keterima ke fornis. Sebenarnya karena fornis itu dikasih kelengkapan APD juga berbeda ya. Perlengkapan baju APD-nya itu lebih tebal, dan di situ kamu disinilah letak dimana kamu harus berjuang, dimana kamu harus mendapatkan namanya skill, mengembangkan pengetahuan, menambah ilmu skill kamu. Dari kamu tidak pernah masuk di fornis menjadi kamu tahu tentang apa bidang pekerjaan nanti di bagian fornis ya. Tetap semangat ya. Jadi bukan hanya fornis, di ferronikel itu terbagi-bagi, ada di mixing, ada di rotary, ada di kiln, ada di dryer, dan ada di fornis, macam-macam ya guys ya. Ada di control room. Jadi misalnya di bagian mixing itu masih terbagi-bagi, masih di dryer itu masih terbagi-bagi. Jadi banyak jenis pekerjaannya. Jadi nggak usah takut, nggak usah ragu, nggak usah merasa tidak mampu ya kalau misalkan kamu nanti dipanggil di bagian ferronikel. Terima saja, intinya kamu melamar kerja itu kamu mencari pekerjaan ya. Yes. Kamu yang mencari pekerjaan. Intinya apapun yang perusahaan kasih ke kamu, apapun perusahaan apapun yang merekrut kamu, menerima kamu, kamu harus terima. Kamu harus di situ harus semangat ya. Disitulah kamu harus berpikir bahwa inilah pekerjaan yang saya dapat. Nah, disitu kamu harus kembangkan apa posisi kamu di situ nanti. Ya teman-teman. Jadi sekedar mengingatkan lagi buat teman-teman yang ingin masuk operator atau mungkin nanti mengharap bisa ada pengangkatan operator, setidaknya kamu harus punya SIM atau simper ya. Jadi itu syarat utama untuk bisa menjadi operator ya. Operator apapun, mau itu DT, mau itu crane, mau itu loader, doser, ETSA, dan juga yang lain-lain tentang alat berat, itu harus mempunyai namanya SIM berdua umum ya, atau simper ya. Itu salah satunya harus punya itu. Jadi agar kamu bisa ada namanya pengangkatan ketika kamu nanti melamar umum jadi kru, dan di setiap divisi itu ada namanya pengangkatan ke operator gitu. Jadi harus punya SIM. Oke. Jadi itu aja teman-teman, semangat. Semoga video ini bermanfaat. Intinya
karena kamu sudah menunggu lama, kamu capek-capek mengurus berkas sana sini, jenis pekerjaan apapun nanti keterima di perusahaan itu kamu harus terima apa adanya ya. Dan di situ kamu harus benar-benar menekuni apa skill kamu saat itu juga nanti ya. Oke, itu aja, terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Sekali lagi jangan lupa subscribe, like, follow Instagram saya, dan juga komen di bawah bila ada yang kalian ingin tanyakan. Oke, terima kasih, see you next video. Kurang semangat, wassalamualaikum.